Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membahas sebuah materi ya. Materi ini adalah materi kelas 10 di semester 2, yaitu persamaan kuadrat dan submaterinya ini yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum mahir atau belum bisa sama sekali memfaktorkan persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, maka video ini adalah rujukan untuk sahabat semuanya dan tonton ya sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke? Sebelum kita bahas soalnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0 ya. Nah, tipe soal nomor 1 ini A-nya adalah 1. A-nya sama dengan 1. Nah, jadi nanti ada beberapa tipe persamaan kuadrat yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langkah awalnya kita bikin kurung dua buah di sini. Nah, kita bikin kurung dua buah di sini, ini sama dengan 0. Nah, karena di sini dia x kuadrat, kita bikin di sini x, kita bikin di sini x. Oke, nah koefisiennya 1 ini. Nah, koefisien 1 kita bagi 1 di sini boleh, atau tidak kita bagi 1 pun nggak masalah ya. Kenapa? Karena saat dibagi 1 itu kan sama aja dengan bohong ya kan. Nah, jadi boleh bagi 1 boleh enggak ya. Nah, nggak masalah. Bagusnya tidak bagi 1 ya. Nah, kemudian di sini kita mencari dua bilangan. Nah, mencari dua bilangan. Jika dia dikali, ya kan? Jika dia dikali, dan jika dia dijumlahkan. Nah, jika dia dikali nanti itu adalah perkalian antara A dengan C. Di sini A-nya 1 dan C-nya di sini adalah 6. Nah, jadi 1 kali 6 itu berarti 6. Ya kan? Nah, kemudian jika dia dijumlahkan itu adalah koefisien dari X atau di sini B-nya. B-nya di sini adalah min 5. Berarti di sini min 5. Nah, inilah tugas kita. Berapa kira-kira angkanya? Nah, cara mudahnya kita ambil faktor pengali dari 6 ini. Nah, faktor pengali dari 6, faktor pengali dari 6 ya kan? Nah, faktor pengali dari 6 bisa dia 1 dikali 6, 6 dia kan? 2 dikali 3. Nah, ini dia. Misalnya kita ambil 1 dengan 6. 1 kali 6, 6. Nah, ini 1 tambah 6, min 5. Berarti bukan kan? Nah, bukan. Berarti bukan 1 sama 6. Misalnya lagi kita ambil 2 sama 3. 2 sama 3 sama dengan 6, benar. 2 tambah 3 itu harusnya 5. Ini min 5. Nah, berarti kita siasati di sini. Misalnya di sini negatif, ini negatif. Nah, negatif 2 kali negatif 3 itu sama dengan 6. Benar ya? Negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan min 5. Benar juga. Berarti angkanya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, yang ini namanya faktornya baru. Nah, jadi yang ini nih adalah faktor. Nah, kalau ditanya faktor dari persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 5x tambah 6, nah ini faktornya. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kita mau mencari himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya. Maka di sini kita kurung ini kita samakan dengan 0. X kurang 2 ini, yang dalam kurung ini kita samakan dengan 0.
Nah, maka X-nya kita pindahin min 2 ke sini jadinya positif. Berarti positif 2. Nah, ini kita bikin X1. Nah, oke, kemudian kurung yang kedua X kurang 3. X kurang 3 kita samakan juga dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan, nah, min 3 pindahkan ke sini, ke ruas kanan jadinya positif 3. Nah, maka inilah X2-nya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 2 sama 3. Karena di sini himpunan penyelesaiannya, maka kita bikin himpunan penyelesaiannya di sini. Kalau akar-akarnya itu X1-nya 2 dan X2-nya 3. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat semuanya, soal nomor 2. Selesaikan dengan metode faktorisasi. X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, faktorisasi itu sama aja dia dengan faktorkan. Oke, kita bikin kurung 2 buah. Nah, langkah awalnya bikin kurung 2 buah. Ini sama dengan 0. Nah, karena di sini dia X kuadrat, bikin X, bikin X. Oke, kemudian kita mencari dua bilangan, ya kan? Jika dikali dan dijumlahkan. Nah, jika dia dikali, itu perkalian antara A-nya di sini adalah 1 ya, dan C. Nah, C-nya 10, berarti 1 kali 10 itu berarti 10. Nah, ini 10. Kemudian jika dijumlahkan itu adalah koefisien dari X atau nilai B. B-nya positif 7, maka di sini sama dengan 7. Nah, berapakah dua angka itu? Nah, cara mudahnya kita cari faktor pengali dari 10 ini. Nah, faktor pengali dari 10. Nah, faktor pengali dari 10. Apa jadi ya? 1 kali 10, kemudian 2 kali 5. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, habis ya. Nah, inilah kita cobakan dimasukkan ke sini. Nah, misalnya kita ambil 1 kali 10. Nah, 1 kali 10. 1 kali 10, benar 10. 1 tambah 10, apakah 7? Nah, tidak ya, bukan ini. Nah, berarti kita coba 2 dengan 5. 2 kali 5. Berarti 2 kali 5. 2 tambah 5. Nah, benar ya. 2 kali 5 10. 2 tambah 5 7. Nah, berarti kita isi di sini positif 2 dan positif 5. Oke. Nah, kemudian X tambah 2-nya, ya kan? X tambah 2-nya kita samakan dengan 0. Nah, ini jadinya nanti X-nya sama dengan, nah ini pindahkan ke sini, itu dia jadi negatif 2, ya kan? Kemudian X tambah 5 itu samakan dengan 0. Nah, X saja, ini di kiri dia positif 5, pindahkan ke kanan jadinya negatif 5. Nah, nah ini dia penyelesaiannya. X1-nya sama dengan negatif 2, X2-nya sama dengan negatif 5. Nah, kalau kita lihat di sini, nah coba lihat di sini, ini kita dapat dia positif ya kan nih. Kalau dia positif, maka nanti penyelesaian ini adalah negatif. Nah, gitu kan. Ini positif, berarti nanti dia negatif. Gitu ya. Berarti kalau dia negatif berarti jadi positif kan. Kalau ini negatif berarti jadi positif. Oke? Nah, bisa ya. Nah, oke, lanjut. Oke, sahabat semuanya, soal nomor 3, faktorkan dan tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Oke, sama dengan soal 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini juga tipenya A-nya sama dengan 1. Langkah awalnya masih sama, kita bikin kurung 2 buah. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, karena di sini X kuadrat, bikin X di sini, bikin X di sini. Kemudian kita mencari dua bilangan, ya kan? Kita mencari dua bilangan. Jika dia dikali dan jika dia ditambah. Nah, jika dia dikali, tadi apa?
hasil perkalian antara A, ya kan, koefisien X kuadrat dengan C, ya kan, dengan konstanta. Berarti sini koefisien X kuadratnya 1 dikali min 12, berarti di sini min 12. Dijumlahkan nanti itu adalah koefisien dari X itu B. B-nya sini adalah negatif 1. Maka jumlahnya nanti ini negatif 1. Oke. Cara mudahnya tadi kita cari saja faktor pengali dari 12. Nah, walaupun ini negatif 12, kita cari aja faktor pengali dari 12. Faktor pengali dari 12, 1 dikali 12, ya kan? Kemudian 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4. Nah, mana kira-kira yang cocok di sini nih? 1 kali 12 bisa bisa jadi negatif 12, tapi nanti ini jumlahkan nggak bisa min 1 ya. 2 kali 6 bisa juga nanti jadi negatif 12. Tapi kalau dijumlahin nggak mungkin bisa nih. Nah, yang bisa inilah 3 sama 4 ini ya. Nah, kita ambil 3 dan 4. 3 kali 4, 3 tambah 4. Nah, 3 kali 4 dia harus negatif 12 nih. Di mana kira-kira negatifnya? Misalnya kita ambil negatifnya di ini, di 4, negatif 4. 3 kali negatif 4, negatif 12. 3 ditambah negatif 4. Nah, hasilnya negatif 1. Nah, maka di sini kita ambil angkanya positif 3, taruh di sini. Kemudian negatif 4 taruh di sini. Oke, nah ini X-nya langsung aja. X1-nya sama dengan karena ini positif, maka di sini jadi apa? Iya, negatif 3. X2-nya sama dengan karena di sini dia negatif, maka di sini dia jadi positif. Oke, jadi inilah akar-akarnya. X1-nya sama dengan negatif 3, X2-nya sama dengan 4. Oke ya, bisa ya. Jadi kuncinya di sini mencari eh, sini faktor yang pengalinya ini. Nah, ini kuncinya di sini nanti. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Tentukan akar-akar dengan cara memfaktorkan 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di soal nomor 4 ini, A-nya selain dari 1. Nah, jadi kita sudah tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini A-nya di nomor 4 ini selain dari 1. Atau nanti di sini tipenya A-nya tidak sama dengan 1. Nah, oke. Kenapa? Karena di sini kita dapat nilai A itu adalah 2 nih. Nah, 2. Ya kan? Oke, cara langkah awalnya sama. Langkah awalnya ini kita bikin kurung 2 buah juga. Oke, sama dengan 0. Nah, karena di sini dia 2x kuadrat, maka kita bikin di sini 2x, ya kan? Bikin juga di sini 2x. Oke. Kemudian ini dibagi dengan koefisien dari x kuadrat atau dibagi dengan A. Berarti ini dibagi dengan 2. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak dibagi? Nah, karena tadi pembaginya 1 ya. Nah, kalau dibagi dengan 1 kan sama aja bohong dia. Jadi nggak usah ditulis saja gitu kan. Nah, karena ini dia pembaginya 2, nah, maka kita harus tulis di sini. Nah, paham ya? Nah, oke. Nah, kemudian setelah ini kita cari dua bilangan atau dua angka jika dia dikali. Tadi itu hasil perkalian antara A dan C, ya kan? 2 dikali 3 berarti 6. Kemudian jika dia dijumlahkan, hasilnya adalah koefisien dari X atau nilai dari B, yaitu negatif 7. Nah, gitu ya. Nilai dari negatif 7. Nah, cara gampangnya tadi kita cari aja faktor pengali dari 6 ini.
Faktor pengali dari 6 yaitu 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Ada lagi? Udah ya, nggak ada lagi nih. Nah, oke. Nah, mana kira-kira yang mungkin di sini ya kan? Apakah 1 kali 6 atau 2 kali 3? Nah, logikanya aja nanti kalau kita ambil 2 kali 3, nggak mungkin dia akan menjadi -7 nih kalau dijumlahkan. Kalau kita ambil 1 kali 6, ini mungkin. Nah, mungkin ya kan? Nah, coba kita ambil 1 sama 6 aja nih. 1 sama 6, 1 sama 6. 1 kali 6, 6. 1 tambah 6, ini 7 ya. Dia maunya -7 ya kan? Nah, maka kita bikin kedua-duanya negatif. -1, -6. -1 kali -6, +6. -1 tambah -6, -7. Nah, berarti angkanya di sini adalah -1 dan -6. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan angka 2 yang di bawah per ini? Nah, kita lihat nih, angka yang di dalam kurung, mana dia yang sama-sama habis dibagi 2. Kalau kita ambil kurung pertama, 2x bagi 2 itu menghabiskan ya kan? -1 dibagi 2, ini dia nanti dapatnya pecahan. Nah, berarti kalau yang kurung kedua, 2x bagi 2 itu habis, -6 bagi 2 itu juga habis, itu hasilnya bulat ya maksudnya ya. Nah, berarti kurung yang kita ambil itu yang ini. Nah, kurung yang kedua ini dibagi dengan 2. Nah, ini ya. Nah, yang ini tetap aja, berarti 2x kurang 1. Ini dibagi 2x, ya kan? 2x dibagi 2, itu hasilnya 1x atau x. Kemudian -6 kita bagi 2, itu hasilnya -3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini ini namanya baru faktor. Nah, sampai di sini ini namanya baru faktor. Nah, baru faktornya baru. Oke? Nah, kalau akar-akarnya, nah caranya sama dengan yang tadi. 2x kurang 1 sama dengan 0. Bersamakan dengan 0. 2x kurang 1, kita cara pelan-pelan dulu ya. Sama dengan 0, biar semua paham nih. 2x kurang 1 sama dengan 0, maka di sini 2x. Nah, min satunya kita pindahkan dia ke kanan jadinya positif. Ya kan? Jadi sama dengan 1. Kemudian ini semua kita bagi 2, 2x bagi 2 tinggal x. Kemudian 1 dibagi 2. Nah, ini 1 dibagi 2 jadinya 1/2, ya kan? Di sini 1/2. Kemudian untuk yang ini x, ini boleh langsung nih, x kurang 3. Nah, kalau di sini ini negatif, maka hasilnya di sini adalah positif 3. Nah, maka akar-akarnya itu adalah x1 sama dengan setengah, x2-nya sama dengan 3. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, sahabat semuanya, soal nomor 5. Selesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran dengan split tengah ya. 3x² tambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kalau menggunakan split tengah, maka kita langsung mencari dua bilangan ya kan. Dua bilangan jika dia dikali dan dijumlahkan. Nah, jika dia dikali, itu perkalian A dengan C, ya kan? Itu 3 kali min 8, hasilnya -24. Kemudian jika dia dijumlahkan, hasilnya koefisien X, itu B. Hasilnya positif 2. Nah, cara mudahnya kita ambil aja faktor pengali dari 24 ini. Nah, faktor pengali 24 itu 1 dikali 24, kemudian 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, terakhir 4 kali 6 ya. Nah, ini ada 4 buah ya. Nah, kemudian mana yang mungkin kira-kira kalau dikali hasilnya -24 dan dijumlahkan hasilnya 2. Nah, yang mungkin itu nanti adalah 4 dan 6 ini, ya kan? Nah, kita ambil 4 dan 6. 4 kali 6.
4 tambah 6. 4 kali 6 itu harus menghasilkan negatif 24. Nah, di mana nanti negatifnya? Kemudian 4 tambah 6 itu harus menghasilkan 2. Di mana nanti antara 4 dan 6 ini negatifnya? Nah, ya, benar ya, negatifnya di negatif 4 ini. Negatif 4 kali 6, negatif 24. Negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Oke, maka yang kita split tengah itu maksudnya 2x ini kita urai dia. Kita urai menjadi apa? Ini 3x kuadrat. Nah, di sini nih. Bagus ini kita ambil 6-nya dulu ya. Karena 3 sama 6 ini dia eh, sebanding ya kan. Perbandingannya nanti. Ini 3, ini 6 ya kan. Pengalinya 2 nanti ini. Oke, kita ambil tambah 6x. Kemudian dikurang 4x. Nah, ini. Nah, ini 6x kurang 4x kan 2x dia. Nah, kita merubah bentuk tapi tidak merubah nilainya. Kemudian dikurang 8 itu sama dengan 0. Oke. Kemudian kita ambil dua suku pertama yang ini. Kita ambil yang ini. Berarti jadinya kita keluarkan di sini 3x. Maka di dalam kurung. Nah, 3x dikali berapa jadinya 3x kuadrat. 3x kali x ya kan. Ini positif, maka positif di sini. 3x dikali berapa hasilnya 6x. Iya, 2 dikali 2 ya. Nah, 3x kali 2 ya 6x kan. Kemudian di sini dikurang antara 4x dengan 8 ini kita keluarkan 4. Oke. Dalam kurung negatif 4 dikali berapa hasilnya negatif 4x. Maka dikali x ya kan. Nah, ini negatif 4 dikali berapa hasilnya negatif 8. Iya, positif 2. Intinya nanti ini harus sama. Ini sama ini harus sama nanti. Kalau tidak sama berarti ada yang salah tuh. Ada yang salah ya. Nah, kalau udah seperti ini sama ini sama, maka nanti kita bikin kurungnya di sini. Yang pertama, 3x dikurang 4. 3x dikurang 4, kurung yang kedua, yang ini yang sama ini. X tambah 2 sama X tambah 2. Ini X tambah 2. Ini tadi sama dengan 0. Nah, inilah faktornya. Sampai di sini ini adalah faktornya. Ya kan? Nah, penyelesaiannya, nah, maka di sini cara gampangnya X, cara cepatnya ya, sama dengan, ini dia negatif 4, ya kan? Maka jadinya di sini positif 4. Nah, ini dia dikali dengan 3, ya kan? 3 kali X, maka di sini dia dibagi 3. Kemudian untuk yang ini dia positif, maka jadinya negatif. X sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. X satunya 4/3, X 2-nya negatif 2. Oke, ini dengan cara split tengah. Oke, sahabat, sebelum kita lanjut ke nomor 6, kalau penjelasan ini membantu sahabat, sahabat bisa traktir kopi 2.000 sampai 5.000 rupiah. Link ada di deskripsi. Lanjut. Oke, soal nomor 6. Tentukan nilai X dengan faktorisasi 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sahabat, tadi kita sudah kerjakan dengan cara split tengah dan dengan cara biasa. Nah, ini kira-kira dengan cara mana nih kita kerjakan nih? Oke, dengan cara biasa boleh. Oke, dengan cara biasa kita, kita bikin kurung 2 buah, ya kan? Nah, kemudian sama dengan 0. Nah, di sini dia 4x kuadrat, maka di sini bikin 4x. Di sini bikin 4x dan dibagi dengan 4. Oke, kita kerjakan dulu dengan biasa ya. Dengan split tengah nanti boleh juga. Oke, kemudian kita cari dua angka ya kan. Kita cari dua angka. Jika dia dikali dan jika dia dijumlahkan.
Nah, jika dia dikali perkalian A dengan C. Hasilnya itu adalah negatif 12 ya. 4 kali negatif 3. Itu negatif 12. Kemudian jika dia dijumlahkan, itu adalah nilai B, yaitu negatif 4. Oke, maka di sini negatif 4. Oke, nah, dua angka itu cara mudah mencarinya, kita cari faktor pengali dari 12. 1 dikali 12, ya kan? 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, mana kira-kira yang mungkin ini? Nah, yang mungkin feelingnya ini deh, feelingnya. 2 kali 6. Kenapa? Karena nanti dia bisa menjadi negatif 4 nanti kalau dijumlahkan. Oke, kita ambil 2 sama 6, 2 sama 6. Nah, negatifnya di mana? Nah, 2 tambah 6, dia harus negatif 4. Berarti negatifnya di sini nih, negatif 6. Sini negatif. 2 kali negatif 6, negatif 12. 2 tambah negatif 6, jadinya negatif 4. Nah, maka kita ambil di sini dia positif 2, dan kita ambil di sini negatif 6. Kemudian kita harus menghilangkan angka 4 ini. Nah, kalau kita lihat di sini kurungnya, kurung yang pertama ini 4 sama 2. 4 bagi 4 bisa, 2 bagi 4 bisa-bisa sih, jadinya 1/2. Tapi dia nggak bulat, ya kan? Nggak bulat, berarti nggak bisa nih. Ini 4 sama 4 bisa, kemudian negatif 6 bagi 4 bisa juga. Tapi dia tidak bulat, berarti nggak bisa, kan? Nah, berarti gimana nih cara mensiasatinya? Maka 4 ini kita urai dia. 4 ini jadinya kita bikin 2 kali 2. Gitu ya. 2 kali 2. Nah, 2 yang ini kita bagi dengan kurung yang pertama. Dengan kurung yang ini. Nah, 2 yang ini kita bagi dengan kurung yang kedua. Nah, jadinya 4x bagi 2 dapat 2x. 2 bagi 2 itu adalah 1. Kemudian 4x bagi 2, 2x. Negatif 6 bagi 2, negatif 3. Nah, ini faktornya baru. Oke. Penyelesaiannya nilai x-nya, x sama dengan cara cepatnya ini negatif 1. Maka jadi ini positif 1 ya, sorry ya. Ini positif 1. Maka di sini dia jadi negatif 1. Ini dia x kali 2. Maka jadi per 2, bagi 2 dia. Yang ini X sama dengan di sini dia negatif 3, maka jadi positif 3. Ini dia X kali 2, maka jadi per 2. Nah, inilah dia penyelesaiannya. X1-nya negatif 1/2, X2-nya 3/2. Nah, ini dia pakai cara faktorisasi biasa. Nah, kalau kita pakai split tengah, boleh kita kerjakan di sini misalnya. Nah, kalau dengan split tengah, eh, kita cari dulu eh, dua angka ya kan. Kalau dikali dan dijumlahkan, ini dua angkanya kita udah dapat tadi, 2 sama negatif 6. Maka negatif 4 ini kita urai dia, ya kan. Mungkin di sini warna hitam deh. Maka 4x kuadrat, ya kan. Nah, ini kita ambil 2 misalnya di sini ditambah 2x dikurang 6x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan di sini, ini 2x dikurang 6x kan dia negatif 4x. Nah, itu dia split tengah maksudnya. Nah, kemudian di sini untuk dua suku yang pertama ini, ya kan? Nah, kita kelompokkan dia. Nah, di sini kita keluarkan 4x kuadrat dengan 2x ini kita keluarkan dia jadi 2x di sini, ya kan? Dalam kurung. Nah, 2x kali berapa jadi dia 4x kuadrat, maka 2x kali 2x, ya kan? Nah, kemudian ditambah 2x kali berapa supaya di 2x, ya kan? Nah, jadi dikali 1, ya kan?
Kemudian negatif 6x ini sama negatif 3. Ini kita keluarkan negatif 3 dalam kurung. Negatif 3 kali berapa supaya jadi negatif 6x? Berapa? Iya. Jadi 2x. Otomatis ini sama juga nanti nih. Tambah 1 juga di sini nih. Nah, negatif 3 kali 2x, negatif 6x. Negatif 3 kali positif 1 jadi negatif 3. Sama dengan 0 ya. Baik. Oke. Nah, kemudian ini sama. Nah, boleh itu diduluan boleh deh. Jadinya di sini 2x tambah 1 dikali. Nah, ini lagi 2x kurang 3. Nah, 2x kurang 3 sama dengan 0. Sama ya. Nah, ini sama. Ini sama ini. Nah, mana yang lebih mudah menurut sahabat semuanya? Nah, kalau menurut saya yang lebih mudah itu yang ini. Yang ini. Ya. Tapi kalau sahabat mau yang ini, nggak masalah juga. Oke. Oke ya, lanjut. Oke, sahabat, soal nomor 7. Faktorkan dan tentukan kedua akar x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini tipe tipe persamaan kuadrat b-nya sama dengan 0. Ya, b-nya sama dengan 0. Atau nanti kalau kita bikin nih bentuknya ax kuadrat dikurang c. Nah, sama dengan 0. Nah, ini bentuk tipenya. Tipe yang ini b-nya sama dengan 0. Oke, nah kalau bentuk ini, cara mudahnya ya, cara cepatnya, kalau ketemu bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat, berarti ini sama dengan, nah ini kita bikin kurung dua buah. Nah, sini a, b, sini a, sini b. Berarti ini positif di sini, negatif di sini. Nah, ini dia bentuk eh, faktornya. Nah, oke, maka bentuk ini kalau kita mau rubah, ini bisa kita rubah jadi x kuadrat dikurang 5 kuadrat, ya kan? Nah, kalau kita faktorkan ini sama dengan 0. Nah, kita bikin aja nih kurung dua buah, ya kan? Ini x kuadrat, maka di sini x, di sini x. Ini 5 kuadrat, di sini 5, di sini 5. Nah, maka di sini positif, sini negatif, sama dengan 0. Oke ya. Maka ini faktornya. Ini adalah faktornya. Oke. Ini adalah faktornya. Maka penyelesaiannya atau akar-akarnya ini X. Kalau ini positif berarti dia jadi negatif. Ini negatif maka jadi positif. Maka X1-nya negatif 5. X2-nya 5. Oke. Cukup mudah ya. Lanjut. Oke sahabat, soal nomor 8. Selesaikan dan jelaskan langkah pemfaktoran 2x kuadrat dikurang 18 sama dengan 0. Nah, ini tipe soalnya sama dengan soal nomor 7 tadi. Ya kan? Ini bentuk eh, ax kuadrat dikurang c sama dengan 0. Ya kan? Nah, cara apanya tadi? Atau bentuk ini juga boleh nih. A kuadrat dikurang b kuadrat. Ya kan? Ini sama dengan A tambah B, A kurang B, ya kan? Nah, kalau dia seperti ini bagusnya kita sederhanakan dulu nih. Kita sederhanakan. Ini kita bagi dua. Oke. Kita bagi dua, semuanya itu ruas kiri sama ruas kanan. Bagi dua, sehingga kita dapat di sini. Bentuk sederhananya X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Terubah dia bentuk ini, 9 itu adalah 3 kuadrat ya kan? X kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Oke, bikin kurung dua buah.
Bikin X di sini, bikin X di sini, 3 di sini, bikin 3 di sini. Ya kan? Nah, di sini plus, di sini min. Nah, ini baru faktornya. Oke, ini faktornya. Akarnya berarti di sini X1 kita dapat positif 3, maka jadi negatif 3. Nah, ini X2-nya kita dapat di sini negatif 3, maka jadi positif 3. Oke, bisa ya? Cukup mudah sekali. Lanjut. Oke, sahabat semuanya. Kita lanjut soal nomor 9. Tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, di nomor 9 ini, tipe persamaan kuadratnya, tipe B-nya, B-nya bukan B-nya ya, C-nya maksudnya, C-nya sama dengan 0. Kalau kita bikin bentuknya ini AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, ini dia tipenya ini. Nah, oke. Nah, kalau dia bentuk ini cukup mudah nih cara memfaktorkannya. Nah, di sini kan dia ada X, di sini juga ada X. Maka tinggal kita keluarkan aja X-nya. Keluarkan X-nya, maka di dalam kurung, nah, X kali berapa supaya jadi X kuadrat? Ya kali X, ya kan? Ini dia negatif, ya negatif. Berarti di sini jadinya 5. Nah, jadi nilai X-nya gimana? Nilai X-nya yang pertama, X ini samakan dengan 0. Maka di sini X sama dengan 0. Dan kurung ini, nah, maka X-nya, kan di sini dia negatif nih. Maka dia di sini jadi positif. Positif 5. Ini X1-nya, ini X2-nya. X1-nya 0, X2-nya 5. Oke, selesai. Mantap kan? Mantap. Oke, lanjut. Soal nomor 10 dan ini soal terakhir di video kali ini ya. Tentukan akar-akar dengan faktorisasi 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, ini soal nomor 10 ini sama tipenya dengan soal nomor 9. Oke, caranya kita lihat di sini faktorisasi itu. Nah, ini ada 2x kuadrat, di sini ada 6x. 2 ini adalah salah satu faktor dari 6 ya kan? Nah, sehingga bisa kita keluarkan 2x-nya ya kan? Dalam kurung yang di dalam siapa? Oke. 2x kali berapa supaya jadi 2x kuadrat kali x ya kan? Di sini dia positif maka positif di sini. 2x kali berapa jadi 6x ya kali 3 ya kan? Nah, oke. Cukup mudah ya. Oke. Nah, kemudian untuk nilai X-nya gimana? Nih 2X sama dengan 0 ya kan? Nah, kalau X saja sama-sama kita bagi 2 nih. 2X bagi di 2X bagi 2 tinggal X. 0 bagi 2 ya 0 gitu kan. Nah, kemudian yang di sini, yang ini X tambah 3, jadinya karena di sini dia positif 3, jadi di sini jadinya negatif 3. Maka X1-nya 0 dan X2-nya negatif 3. Oke? Udah ya? Oke, selesai pembahasan kita untuk video kali ini. Oke, sahabat semuanya, sebelum saya tutup video ini, jika video ini membantu sahabat semuanya, jangan cuma ditonton ya. Traktir kopi 2.000 sampai 5.000 rupiah lewat Dana. Link ada di deskripsi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.